teman-teman, selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan cerita menarik dan menghibur. Pada video kali ini, kami akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Si Kancil yang Cerdik dan Buaya yang Dungu. Tentu saja, selain menarik dan menghibur, cerita fabel ini juga mengandung pesan moral. Nah, sebagai informasi tambahan, apa sih dongeng fabel itu? Dongeng fabel adalah cerita yang tokoh utamanya binatang yang bisa berbicara dan berperilaku seperti manusia. Sedangkan pesan moral adalah pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Yuk, simak dongeng fabel berikut ini. Si Kancil yang Cerdik dan Buaya yang Dungu. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang lapar dan haus. Dia berjalan-jalan di tepi sungai, mencari makanan dan minuman. Kemudian, kancil melihat banyak sekali buah-buahan yang lezat di seberang sungai. Dia ingin sekali memakannya, tapi sayang, kancil tidak bisa berenang. Lalu, kancil pun berpikir keras, bagaimana ya caranya agar bisa menyeberangi sungai yang dalam? Kancil kan tidak bisa berenang, kancil takut tenggelam. Lagi pula di sungai itu, ada banyak sekali buaya yang diam-diam melihat kancil yang kelihatan lezat dan menggoda. Mereka ingin sekali memakannya, tapi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengejar kancil yang tentu saja lebih lincah daripada mereka. Buaya-buaya itu pun berpikir keras, bagaimana ya caranya agar mereka bisa menangkap kancil dengan mudah. Kancil yang cerdik dan licik akhirnya mendapatkan ide. Dia berpura-pura dengan berteriak kepada buaya-buaya tersebut. Hai buaya-buaya, apa kalian tahu bahwa Raja Hutan mengundang semua binatang berkumpul di istana untuk sebuah perayaan? Di sana banyak sekali makanan lezat. Ayo kita ke sana, jangan sampai terlambat. Buaya-buaya yang bodoh dan serakah langsung tertarik dengan kata-kata kancil. Mereka berpikir, wah, ini kesempatan baik untuk memakan binatang-binatang lain. Pasti banyak sekali makanan enak di istana Raja Hutan. Ayo, kita ikuti saja kancil ini. Nanti kita bisa menangkapnya di jalan. Kemudian, mereka pun berkata kepada si kancil, Hai kancil, kami mau ikut ke istana Raja Hutan. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak tahu jalan. Kancil yang sudah siap dengan rencananya berkata dengan senyum manis, Oh, itu mudah sekali. Kalian tinggal ikuti saja aku. Tapi kalian harus berbaris rapi dulu supaya bisa menjadi jembatan untukku. Aku akan melompat dari punggung kalian satu persatu sampai aku tiba di seberang. Setelah itu, kalian bisa mengikuti aku ke istana Raja Hutan. Bagaimana? Maukah kalian membantuku? Buaya-buaya yang tidak curiga setuju dengan usul kancil. Mereka pun berbaris rapi, membentuk jembatan panjang yang bisa dilewati kancil. Kancil yang girang mulai melompat dari punggung buaya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sambil berkata, Terima kasih buaya, terima kasih buaya, terima kasih. Ketika kancil sudah sampai di seberang sungai, dia berbalik dan malah mengejek para buaya yang sudah membantunya menyeberang sungai. Buaya-buaya, kalian sungguh bodoh. Tidak ada perayaan apapun di istana Raja Hutan. Tidak ada undangan untuk kalian. Tidak ada makanan enak di sana. Semua itu hanya caraku saja supaya bisa menyeberangi sungai. Aku hanya ingin memakan buah-buahan yang lezat di sini. Terima kasih ya, kalian sudah menjadi jembatan untukku. Selamat tinggal buaya-buaya. Kancil berlari kencang setelah mengucapkan kata-kata itu, sehingga buaya yang berbadan besar tidak bisa mengejarnya. Buaya-buaya itu pun baru tersadar betapa dungunya mereka. Mereka merasa kesal sekaligus malu. Mereka menyesal telah tertipu oleh kancil. Sekeras apapun mereka berusaha mengejar kancil, tapi sudah terlambat. Kancil sudah berlari jauh sambil tertawa puas. Nah, seperti itulah cerita tentang si kancil yang cerdik, tetapi licik karena tidak menggunakan akal pintarnya dalam hal kebaikan. Sikap kancil adalah sikap tidak baik yang tidak boleh kita tiru ya teman-teman. Sementara si buaya yang dungu seharusnya bisa belajar dari pengalaman supaya tidak lagi mudah tertipu. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan mudah percaya dengan kata-kata orang lain,
apalagi orang yang tidak kita kenal. Jangan serakah dan tamak, karena bisa membuat kita tertipu dan rugi. Jadilah cerdas dan waspada agar tidak menjadi korban dari kebohongan dan tipuan siapapun. Demikian dongeng fabel tentang si kancil dan si buaya. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan cerita ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya teman-teman. Sehat dan sukses selalu ya. Bye-bye.